dari fenomena ini bahwa ekspor kita itu bukan ekspor produk-produk yang labor intensif. Kalau ekspor kita kebanyakan adalah produk-produk yang labor intensif, ini kan pada senang semua nih. Betul. Pada senang semua dengan pelemahan rupiah. Ya, ekspor kita nikel, sawit. Ekspor kita adalah ya barang-barang yang tidak labor intensif. Tidak labor intensif, sehingga manfaat dari ekspor tersebut dinikmati oleh sedikit orang. Betul. Yang karena industrinya pun tidak labor intensif. Impor. Mas Mulya Amri, ya, Ketua Kadin Institut. Apa kabar, Mas Mulya? Ini teman saya di Kadin. Dan sudah lama saya sebenarnya kepingin podcast sama Mas Mulya ini, dan baru kali ini kita berkesempatan. Ada hal yang sangat menarik untuk kita bicarakan terkait dengan industri di Indonesia, dan Mas Mulya ini rutin melakukan penelitian dengan Pulse. Ya, Kadin Business Pulse. Kadin Business Pulse gitu ya. Jadi tentang kira-kira apa yang terjadi terkait dengan industri yang ada di bawah Kadin, anggota-anggota Kadin semuanya para pengusaha gitu ya. Kita mintakan feedback quarterly ya, tiap 3 bulan sekali gitu ya. Dan hasilnya sangat menarik ya. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, saya minta kepada teman-teman penonton Masuk Akal Media, apabila konten ini dirasa menarik dan Anda merasa ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan juga tekan tombol lonceng supaya Anda tidak ketinggalan konten Masuk Akal yang akan datang. Kita akan bahas dari perspektif yang masuk akal. Mas Mulya, ya, jadi kemarin review kinerja industri semester 1 secara umum dari survei Kadin Business Pulse itu menunjukkan bahwa sedikit pesimis ya pengusaha-pengusaha di Indonesia, dan ini sama sekali tidak ada manipulasi ya, memang betul-betul real apa yang dihadapin oleh pengusaha-pengusaha di 27 kota di Indonesia ya, provinsi. Ya, dan partisipasinya lumayan besar ya secara margin error. Kalau pengusaha itu berapa? 276. Iya. Ya, jadi kalau angka itu pengusaha sudah cukup banyak gitu ya, dan cukup mewakili kira-kira apa kondisi real yang dihadapi oleh para pengusaha. Mungkin bisa diceritakan, Mas Mulya, sebenarnya apa yang melatar belakangi kira-kira kondisi bisnis Q1, Q2 dari para pengusaha di Indonesia yang merasakan kayaknya bahkan lebih memburuk Q2 dibandingkan Q1 berdasarkan pengakuan mereka. Betul. Kira-kira begitu. Iya, Mas Farid, jadi memang betul setiap kuartal kami menyelenggarakan survei tersebut kan Betul. disebarkan lewat WA kepada pengurus dan anggota Kadin. Betul. Dan pertanyaannya nggak banyak, cuma 6-8 pertanyaan. Karena kita udah punya data tentang identitas mereka juga kan sebagai anggota Kadin, dan pertanyaannya itu hal-hal yang sifatnya lebih persepsi. Persepsi terhadap bisnisnya sendiri. Jadi mereka nggak perlu ngecek ke laporan keuangan. Salah satunya yang ditanyain adalah bagaimana kondisi bisnis Anda kuartal ini dibandingkan dengan kuartal lalu. Jadi ini kalau kita lihat adalah di Q2 tahun 2026, dan kita membandingkan dengan kuartal yang sebelumnya. Jadi kita pertama kali melakukan ini di kuartal 4 tahun 2025. Jadi ini udah yang ketiga kali. Yang ketiga kali ya? Yang ketiga kali. Ya, kalau kita lihat dari Q2 tahun 2026 dibandingkan dengan sebelumnya Q1 tahun 2026 itu terjadi pelemahan terhadap persepsi bisnis mereka. Di Q1 tahun 2026 yang memandang bahwa kondisi bisnisnya memburuk itu 40% dari responden kita. Nah, di Q2 itu udah meningkat jadi 47%. Sementara yang memandang kondisi bisnisnya membaik tetap masih ada loh, Mas. Yang memandang kondisi bisnisnya membaik. Pasti ada ya. Nah, ini juga menurun. Jadi tadinya 25%, sekarang turun ke 22%. Dan kalau kita lihat ini cukup konsisten dengan beberapa data yang lain yang ada, seperti Manufacturing Index maupun juga survei persepsi yang lain, walaupun bukan terkait dengan dunia usaha. Nah, di sini kita melihat bahwa
Q2 tahun 2026 ini kondisinya udah makin dalam kena dampak dari krisis di Timur Tengah, Selat Hormuz ini ya. Betul. Walaupun orang udah melihat udah mulai terbiasa, tapi kalau di Q1 itu kan baru aja Mas, kan mulai perang di Hormuz itu kan sekitar bulan Februari ya. Nah, di bulan Maret ketika kita melakukan survei yang di Q1 itu orang masih shock. Nah, sekarang di Q2 ini kita melakukan surveinya di bulan Juni kemarin, orang udah makin secara persepsi ini udah kondisi ini udah berlangsung selama 4 bulan 5 bulan, udah makin dalam. Betul. Jadi kita udah makin dalam berada di kondisi krisis ini udah mulai terasa. Ya, betul. Ya, ini dari diskusi teman-teman ya yang sesama pengusaha gitu ya. Kita melihat bahwasannya tahun 2020 sampai tahun 2023 itu kan kita kena COVID yang membuat kita yang penting bisa survive gitu ya. Dan kita berharap tahun 2024 ke sini mungkin banyak insentif yang diberikan kepada pengusaha gitu ya supaya kita bisa merecovery dari kerugian yang kita alami semasa COVID gitu ya. Ternyata kemudian 2024 yang kita berharap ada perubahan positif, ternyata perang ya. Timur Tengah perang gitu ya. Sehingga menaikkan harga minyak, harga BBM, kalau industri juga biaya produksi naik begitu ya. Pada saat yang sama banyak sekali perusahaan-perusahaan yang selama ini kalau saya lihat dari hasil riset yang ada, yang selama ini mengharapkan insentif pemerintah untuk hidup gitu ya. Banyak mereka yang selama ini jadi kehilangan insentif itu ya, mulai infrastruktur, kemudian mereka yang selama ini bekerja sebagai mitra kementerian, mitra pemerintah daerah, proyek infrastruktur, proyek konsultan, proyek implementasi teknologi dan lain sebagainya gitu ya. Akhirnya ibarat mereka ini KO 2 kali kira-kira, KO 2 kali gitu ya. Dan kira-kira Mas Mulia melihatnya bagaimana gitu ya? Apakah ini sudah terbaca belum oleh pemerintah? Kita sebagai Kadin juga memberikan masukan ini supaya terbaca oleh pemerintah, karena kalau mereka KO 2 kali gitu ya, kemudian Q3, Q4 tetap nggak bisa bangun, berbahaya sekali ini. Iya, bahkan KO-nya ini udah beberapa kali, Mas. Jadi COVID, ingat kan COVID kan? Sebelum perang Hormuz ini ada lagi perang Ukraina Rusia. Itu sebelum itu ya, bahkan nggak lama sesudah COVID selesai perang itu. Belum selesai kita recover dari sana. Ingat kan dulu kan dampaknya juga berat kan ke supply chain segala macam. Itu juga belum kelar dan bahkan sekarang masih berlangsung. Ada lagi perang di Timur Tengah, di Selat Hormuz. Jadi kayak kok belum selesai-selesai, udah makin kena pukulan lagi gitu. Dan sebetulnya yang sekarang sedang terjadi memang dunia ini lagi mengalami transformasi yang besar-besaran, Mas. Betul. Kalau kita lihat dulu itu waktu zaman Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, kan memang antar negara tuh saling curiga. Tarifnya pada tinggi-tinggi. Setelah selesai Perang Dunia Kedua, kemudian udah mulai masuk masa damai, tarif udah mulai diturunin, perdagangan makin lancar, terus kemudian berakhirnya Perang Dingin, yaitu kan tembok Berlin rubuh, Uni Soviet lebur gitu kan. Nah, itu adalah masa-masa globalisasi di mana orang-orang antar negara ini kepercayaannya tinggi antar negara, saling menurunkan tarif. Nah, sekarang masuk lagi ke dalam fase seluruh dunia antar negara ini saling curiga-curigaan. Nggak jelas siapa kawan siapa lawan. Nggak jelas. Dan itu di mana-mana ketika terjadi kecurigaan, terjadi kondisi siap-siap perang, itu kan tentunya berarti kondisi di mana kita tidak bisa menikmati peace dividend. Kondisi damai ini kan memberikan dividen. Artinya kita nggak perlu mikirin perang, nggak perlu mikir memperkuat diri, nggak perlu mikir bagaimana memastikan saya kebutuhannya cukup tanpa tergantung sama bangsa lain. Akhirnya kan itu ada peace dividend. Nah, sekarang dalam kondisi seperti sekarang, kita tidak lagi memiliki peace dividend itu. Apa indikatornya? Negara-negara meningkatkan tarif, contohnya dari Amerika kan. Lalu kemudian negara yang lain juga. Nah, ketika ada kondisi perang nih, Anda berada di sisi yang mana gitu kan? Nah, inilah yang mengakibatkan sebenarnya seluruh dunia. Ditambah lagi satu yang sangat mendasar dan perubahannya itu akan
luar biasa gila-gilaannya, yaitu perkembangan teknologi sekarang betul. melalui AI, betul, artificial intelligence. betul. Dan ini beda dengan teknologi sebelumnya. Teknologi sebelumnya itu memang mengurangi jumlah kebutuhan pekerja, tapi mereka itu masih menggantikan manusia atas dasar perintah yang bisa diberikan oleh manusia sendiri. Nah sekarang kan udah kita makin mendekati artificial general intelligence, di mana mesin ini, komputer ini bisa sama pinternya atau bahkan lebih pinter dari manusia. Dan semua orang nggak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan termasuk yang bikin AI sendiri. Termasuk yang bikin AI sendiri, mereka sekian orang itu, mereka kan bikin petisi. Ayo kita sama-sama slow down dulu. Jadi sekarang memang dalam kondisi yang sangat uncertain di seluruh dunia. Kondisi di Indonesia di mana menurunnya kepercayaan diri, menurunnya kondisi bisnis dan lain-lain tadi itu sebenarnya adalah refleksi dari kondisi dunia. Kita dengan gampang kita bisa bilang, wah kondisinya bisnis nggak bagus gitu kan. Gimana sih Indonesia? Tapi sebetulnya kalau kita bandingkan dengan beberapa negara yang lain gitu, Indonesia masih belum apa-apanya, Mas. Masih doing pretty well. Gitu ya. Nah, cuman kan tetap orang kan ngelihat apa yang kondisi yang dia hadapi sekarang kan. Dan dia melihat kondisi bisnis sekarang nggak sebagus kondisi kuartal sebelumnya, nggak sebagus kondisi sebelumnya lagi. Jadi merasa resah. Dan ini ya PR kita sama-sama nih Mas, apalagi sebagai kami di Kadin ya, lagi memikirkan ini juga. Dan pengusaha itu kan selalu sebenarnya inginnya ekspansif. Ekspansif itu terjadi kalau daya beli masyarakat meningkat. Dan sekarang semua menyadari daya beli masyarakat melemah. Ketika daya beli melemah artinya penjualan tidak bisa ditingkatkan. Kalau penjualan nggak bisa ditingkatkan, cost juga makin lama makin mahal, harga minyak makin mahal, nilai tukar juga terus tertekan gitu ya. Akhirnya mengurangi cost. Yang jadi korban siapa? Yang jadi korban karyawan. Ya gaji dikurangin, insentif dikurangin, bahkan banyak yang melakukan PHK yang tadi ya, ditambah lagi artificial general intelligence tadi begitu ya. Ya akhirnya memang era sekarang menjadi era yang sangat sulit ya, baik bagi pengusaha maupun bagi masyarakat gitu ya, karena arus uang itu menjadi tersendat. Ini yang saya khawatirkan gitu ya. Jadi kalau begini terus ya, ini yang pasti persepsi tentang kondisi ekonomi kita yang bukan persepsi, apa realitas yang dialami yang lebih buruk daripada Q1 dibandingkan Q4 2025 gitu ya. Terus kemudian ke depan pun juga masih nggak optimis gitu ya. 2026 Q3 Q4 juga masih tidak optimis gitu ya. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam kondisi seperti ini, Mas Mulia? Pemerintah dengan dukungan dari organisasi usaha seperti Kadin sebetulnya, yang perlu dilakukan adalah mempercepat dan memperlancar transisi struktural ekonomi ini, Mas. Jadi sekarang ini kan ibaratnya ada kondisi A lagi mau berubah ke kondisi B. Kondisi A ini adalah dunia yang sebelumnya. Kalau dulu dunia yang penuh dengan industrialisasi fisik gitu ya. Lalu kemudian masuk ke digital, dan bahkan digital pun sekarang udah terdengar seperti ketinggalan zaman dulu. Ingat nggak waktu zaman kita COVID kita ngomong digitalisasi. Sekarang itu udah kayak ketinggalan zaman karena udah lebih dari itu yang menjadi penting ke depan. Nah, transisi ini mau nggak mau akan terjadi. Yang tadinya dunia lama akan menjadi dunia baru. Nah, di mana-mana selalu pertanyaannya adalah apakah kita akan mencoba menahan sebisa mungkin kita tetap di dunia lama, atau kita akan mempercepat perubahan dari dunia lama ke dunia baru ini. Nah, kalau pengalaman dari negara-negara maju dan pengalaman yang kita bisa dapati dari negara yang akhirnya keluar jadi pemenang, ini perubahan yang sedemikian besar, ini nggak akan bisa ditahan. Kalau kita tahan-tahan, nantinya kita akan ketinggalan transisinya dari sini ke sini. Tapi kalau negara-negara yang kemudian muncul jadi pemenang, mereka kemudian memfasilitasi perubahan itu. Bagaimana bentuk fasilitasi perubahan itu? Ya, dipersiapkan orang-orangnya. Keterampilan yang berlaku di dunia lama ini akan menjadi tidak relevan karena akan ada keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan yang beda lagi di dunia baru. Jadi perlu sebanyak-banyaknya dilakukan
training. Retraining. Bagi yang sudah pernah training, Iya. dia lakukan retraining. Bagi yang sudah pernah melakukan learning, bahkan kalau perlu dilakukan unlearn dulu. Dilupakan dulu apa yang sudah kamu pelajari, kamu pelajari skill baru. Iya, iya. Dan ini perubahan pola pikir yang sangat luar Betul, biasa. betul. Dari tadinya kita mikir kita perlu belajar bahasa asing. Sekarang dengan adanya komputer segala macam bisa langsung mentranslatekan buat kita. Masih perlu nggak kita belajar bahasa asing? Saya bukan bilang masih perlu atau tidak perlu lagi. Ini adalah pertanyaan yang berada di banyak orang sekarang. Iya, Ketika semua informasi yang ada di dunia ini itu bisa kita akses melalui handphone, Betul. masih perlu nggak kita menghafal? Masih perlu nggak kita belajar ABC sebagaimana kita pelajari 5 tahun, 10 tahun yang lalu? Mungkin yang perlu kita pelajari adalah bagaimana cara berpikir, bagaimana cara kita melakukan komunikasi dan berinteraksi dengan komputer-komputer ini. Bagaimana kita bisa mengendalikan komputer sehingga mereka bisa melaksanakan apa yang kita minta. Already assuming bahwa ini adalah benda yang lebih pintar daripada kita. Ya, ya. Intinya pemerintah harus lebih cepat melakukan transformasi untuk memberikan ekosistem yang lebih baik di setiap sektor industri gitu ya. Transisi Kira-kira industri, transisi services. Dan kalau saya lihat, sebetulnya apa sih, kita harus berpikir industri-industri apa, kegiatan ekonomi apa, yang itu akan hidup 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun lagi, dan itu yang harus diarahkan ke sana. Dan menurut saya ya, itu think tank, perlu ada think tank, task force khusus yang memikirkan itu ya. Jadi kalau kita amati ya selama ini ya, kalau tahun 1900-an itu perubahan terjadi itu 20 tahun sekali. Habis itu lebih cepat. 1900, kemudian 1920 ada revolusi industri 1918. Habis itu tiap 10 tahun. Habis itu krisis tahun 1930, krisis industri. Terus kemudian 945, 45. Jadi habis itu setiap 10 tahun terjadi perubahan besar gitu ya. Dan sekarang sepertinya lebih cepat lagi dengan adanya perubahan teknologi itu. Kita bahkan udah nggak bisa 10 tahun lagi. Tiap 5 tahun itu ada perubahan yang sangat signifikan dari sisi teknologi, dari sisi hubungan antar geopolitik, geoekonomi gitu ya. Dan memang harus ada task force khusus yang memikirkan itu kan. Kalau kita tidak cepat melakukan itu, kasihan masyarakat kita gitu ya. Ya contohnya saja industri telekomunikasi. Mereka yang berinvestasi 3G belum balik modal, sudah ada 4G. Kemudian tuntutan 4G belum balik modal, sudah ada 5G. Kalau kita keluar negeri semua sudah 5G. Di kita 4G aja belum rata gitu ya. Nah, itu salah satu contoh. Nah, ini terkait dengan perubahan sekarang ini, saya sih lihat bahwasannya industri ini sedang ibarat kehilangan kompas, kemudian dia harus tetap berlari, gitu ya industri ini. Sehingga saking kebingungannya gitu ya, amunisi kehabisan, modal kerja kehabisan, akhirnya harus ada yang shutdown, harus yang memutus memecat karyawan, harus menyatakan pilot dan lain sebagainya. Nah, menurut saya ini harus serius betul-betul dipikirkan oleh pemerintah. Kalau dari hasil temuan yang dilakukan oleh Kadin Pals ini, saya melihat kemarin saya baca reportnya itu persoalan di sektor mikro itu menjawabnya adalah masalah pembiayaan. Kalau di sektor UKM itu masalahnya birokrasi dan pemerintah. Kenapa pembiayaan di sektor mikro? Karena mereka jualan usaha-usaha kecil omset di bawah 5 miliar itu kesulitan keuangan, mereka perlu pembiayaan. Sementara belum tentu mereka itu punya agunan yang cukup sehingga masalah pembiayaan akan selalu jadi masalah. Tapi kalau sudah naik kelas UKM dia sudah punya agunan itu, dia punya akses ke pembiayaan. Tapi persoalannya dia nggak nemu proyek. Gitu ya. Ketika ditanya jawabannya masalah birokrasi dan tidak adanya program pemerintah yang mendukung dia. Dia kehilangan proyek gitu ya. Tapi kalau sudah masuk usaha besar, jawabannya masalah dia perlu kepastian hukum. Masalah karena geopolitik, rupiah turun, kemudian mau ekspor harus lewat BSI dan lain sebagainya. Ini pengusaha kalang kabut gitu ya. Dan saya rasa kepentingan Kadin, Mas Mulya dan teman-teman gitu ya, gimana caranya
ini jadi task force khusus menjadi mitra pemerintah untuk memastikan industri ini supaya segera dapat kompas baru. Iya. Dapat kompas baru, berlari, dapat revenue, merekrut karyawan, menarik uang dari perbankan untuk investasi. Nah, ekosistem ini saya lihat kita masih tertatih-tatih seperti lari tanpa kompas, dan pelan-pelan modal kerja itu terkikis. Karena takut terkikis, akhirnya disimpan aja lah, dimasukkan di obligasi pemerintah, dimasukkan deposito. Belajarnya dari siapa tuh, Mas? Kenapa? Belajarnya. Loh, saya ekonom. Maksudnya perusahaan Oh ya, menaruh duitnya di deposito nah itu dia, maksud dan di saya. obligasi, belajarnya dari itu siapa? perlu dari bagaimana Kadin baru pernah di situ juga gitu ya, untuk melakukan itu. Itu poin bagus yang disampaikan Mas Farid, bahwa yang paling merasakan dampak negatif dari kondisi sekarang itu bukan yang paling bawah dan bukan yang paling atas, tapi yang di tengah. Jadi kan kita tuh ada usaha mikro, lalu kemudian kecil, menengah, dan besar. Lalu ada 4 lah ya. Betul. Nah, tadi kan di awal kita udah bicara bahwa rata-rata dari semua ini 47% merasakan bahwa kondisi bisnis di kuartal ini menurun. Nah, taruhlah angka 47% itu adalah rata-ratanya. Nah, kalau kita bagi lagi antara usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, ini yang merasakan kondisi usahanya memburuk, itu bagi usaha kecil dan usaha menengah, itu 50% lebih. Jadi lebih tinggi daripada rata-rata. Lebih terdampak ya. Lebih terdampak. Sementara yang usaha mikro sama usaha besar, itu rata-rata 45% yang merasakan usahanya memburuk. Tandanya apa? Setelah kita breakdown, sebetulnya yang paling membutuhkan perhatian ini yang kecil dan menengah. Kenapa? Karena kalau yang mikro, itu kan mereka skalanya kecil, mereka nimble, bisa dengan cepat menyesuaikan diri. Oh, membelinya berkurang, ya udah kita kurangi. Nggak punya banyak ekspektasi kalau mikro. Mungkin nggak punya banyak ekspektasi juga, tapi juga antara lain mereka sangat-sangat fleksibel. Sangat-sangat fleksibel. Belum lagi dibantu, ada juga bantuan-bantuan dari pemerintah untuk bentuk KUR misalnya kan, dari usaha rakyat. Ini kan nggak berlaku untuk yang yang lebih besar daripada mikro. Kebanyakan buat untuk mikro. Nah, sementara kalau usaha besar, mereka punya jejaring, punya network, punya akses ke pembiayaan. Nah, yang di tengah-tengah ini sama dengan masyarakat konsumen, Mas, kelas menengah. Betul. Mirip. Tidak butuh banget untuk diberikan bansos, dan bahkan tidak layak mendapatkan bansos. Iya, betul. Tapi juga kemudian nggak bisa survive sendiri tanpa dukungan apapun gitu. Betul. Nah, ini yang kemudian menjadi agunan nggak punya banyak, modal kerja pas-pasan. Nah, ke bawah juga nggak mungkin karena dia nggak levelnya itu, ke atas nggak mampu juga. Iya. Gitu. Nah, ini kalau kita lihat ini fenomena yang kembali terjadi di seluruh dunia, Mas. Jadi di seluruh dunia ini yang di tengah nih sedang menghilang atau sedang mengikis. Ya, baik itu misalnya kalau di negara maju kayak Amerika juga sama, kehilangan kelas menengah. Yang muncul tinggal sekarang kelas-kelas atas, dan mereka kebanyakan ini orang-orang yang bekerja di tech gitu. Dan orang-orang yang kerja di tech bidang teknologi ini kan bukan labor intensif ya. Nah, sementara pekerjaan labor intensif yang biasanya diasosiasikan dengan manufacturing itu udah nggak ada lagi. Tinggal yang paling bawah yang service industries, yang kerja restoran dan lain-lain. Ini juga sama terjadi di kita. Nah, isunya sekarang kenapa kita belum berhasil untuk membuat yang mikro ini graduate atau lulus menjadi kecil ini graduate jadi menengah ini graduate jadi besar. Ini ada satu dalam ekosistem bisnis kita yang belum memungkinkan terjadinya smooth transition untuk naik kelas. Nah, di sini sebenarnya peran Kadin maupun Kadin Indonesia Institute untuk memastikan terjadinya elevasi itu ya, betul. Naik kelas ini. PR kita, kenapa banyak yang mikro terus nggak naik kelas gitu. Itu harus jadi bahan pertimbangan kita. Mungkin ada juga enaknya jadi mikro, Mas. Iya. Nah, ada yang menanyakan begini, ada yang mengkritik begini. Ya, kan tadi kelompok usaha kecil menengah, mereka merasa terdampak karena kehilangan proyek, kehilangan pekerjaan yang selama ini dia dapatkan dari mungkin BUMN, dari kementerian, dari pemerintah daerah yang anggarannya sekarang itu terbatas gitu ya.
Ya habis sih, ngapain kok mengharapkan anggaran pemerintah? Mandiri dong gitu ya. Ya. Menurut saya nggak bisa disalahkan juga, karena ini bagian daripada ekosistem gitu ya, dan peran dari APBN fiskal itu kan juga perannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lewat ini, pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Lewat redistribusi ya. Redistribusi anggaran fiskal gitu ya. Dan peran Kadin ini mendorong supaya kementerian-kementerian itu, supaya anggaran ke depannya juga diberikan juga gitu ya, supaya ekosistem ini hidup kembali gitu ya. Dan selanjutnya ya memang bagaimana literasi ya, peran Mas Mulya ini besar ini, Kadin Institute ini mendorong bagaimana masyarakat pebisnis Indonesia ini bisa terus hidup gitu ya, nggak mati di tengah jalan kehilangan nafas gitu ya. Itu yang kita khawatirkan gitu ya. Betul. Kalau sekarang sudah disadari belum nggak sih Mas, pemerintah itu kalau disadari sadar gitu ya. Sudah melakukan apa sebenarnya pemerintah itu untuk mengantisipasi itu ke depannya gitu ya? Ya, pemerintah ini sekarang banyak membantu di kalangan bawah. Betul. Kalangan bawah dan kalangan yang dibantu ini dibantu untuk kebutuhan dasarnya. Jadi kalau kita lihat ini dengan program MBG, ini kan yang dipenuhi adalah kebutuhan dasar. Dan yang paling membutuhkan itu kan sebetulnya orang-orang yang paling miskin di bawah ini kan. Kan Pak Presiden kita selalu memberikan perhatian kepada orang-orang yang termiskin, yang kelaparan. Betul. Nah inilah yang menjadi prioritas pemerintah sekarang. Nah sekarang tentunya kita mendukung penuh terjadinya itu. Nah tentunya harapan kita semua bentuk dukungan pemerintah, proyek pemerintah itu harus ada multiplier efeknya. Betul. Nah kalau kan komponen dari ekonomi kita atau PDB kita yang dibiayai langsung dari APBN dan APBD itu kan hanya sekitar 8%. Iya. Jadi selebihnya itu kan kayak 54-56% itu kan dari konsumsi masyarakat, bukan dari APBN, APBD. Lalu kemudian tapi konsumsi masyarakat juga kalau PNS kan dapatnya dari APBN, APBD juga. APBD. Iya. Nah, sekarang bagaimana setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBN itu sebetulnya menggerakkan pihak-pihak lain untuk ikut spending, ikut mengeluarkan. Jadi kalau misalnya ada proyek untuk membangun proyek konstruksi lah, misalnya konstruksi jembatan, itu kan APBN-nya atau APBD-nya dikeluarkan ke sebuah perusahaan kontraktor. Nanti kan perusahaan kontraktor ini ada banyak ininya ya, turunannya. Dia akan beli semen, dia akan beli keramik atau apa, dia akan beli besi, dia akan hire subkontraktor yang lain. Jadi inilah sebetulnya yang kita perlu komunikasikan dengan pemerintah sebaik-baiknya agar semua uang yang dikeluarkan pemerintah itu sedemikian mungkin itu crowding in pengusaha. Jadi pengusaha melihat pemerintah sedang mengalokasikan budgetnya di sektor ini. Pengusaha itu saya akan ikut naruh investasi di sini. Saya akan ikut mengembangkan. Jadi misalnya yang dibikin oleh pemerintah A, swasta, kalau gitu saya akan kembangkan B-nya, saya akan kembangkan C-nya. Tapi satu ekosistem dari sini. Itulah yang kita harapkan. Nah, yang tidak kita harapkan adalah ketika pemerintah mengeluarkan uang APBN untuk A, lalu kemudian swasta itu memindahkan barangnya dengan pertimbangan, pemerintah udah masuk ke sana. Berarti peran kami swasta tidak dibutuhkan lagi. Dia pindah. Atau pindah kalau produksi nggak apa-apa. Pindahnya dia diem. Ditaruh di bank, di deposito atau apa. Itu yang tadi saya bilang. Itu yang tidak kita harapkan. Ini namanya crowding out. Jadi bagaimana setiap proyek pemerintah itu harusnya crowding in. Justru menambah orang-orang yang punya kapasitas untuk ikut investasi ya, bukan yang nggak punya duit. Ini kan pengusaha-pengusaha ini kan sebetulnya kan ada juga duitnya, Mas. Ada. Walaupun beda-beda ya. Uang kan nggak hilang, jadi asetnya nggak hilang. Tetap ada. Cuman sekarang ibaratnya dia mau ikut invest di sini, atau dia tarik, dia taruh di bank atau di instrumen-instrumen pasif lainnya. Atau sebenarnya kompetensinya di sini, pemerintah programnya di situ. Dia nggak bisa ikutan ke sana. Nah, kalau ini menurut saya adalah soal capacity. Bahwa
semua sektor yang diprioritaskan itu bisa beda-beda, Mas. Setiap periode itu ada sektor-sektor yang lebih berhasil atau sektor yang lebih dibutuhkan, dan ada sektor yang tidak dibutuhkan lagi. Ini bisa terjadi secara natural. Betul. Contohnya, karena perkembangan teknologi digital, beberapa sektor-sektor yang tadinya sangat manual itu akan dengan sendirinya turun. Nah, oleh karena itu dunia usaha juga harus cepat memperbaiki dan meningkatkan diri. Ketika dia melihat sektor dia sebelumnya itu akan turun, akan muncul sektor baru, ya upgrade dirinya dong, agar bisa masuk sektor baru. Dan pemerintah juga bantu dong, agar mereka bisa upgrade masuk sektor baru. Jangan sektor saya kan ini, saya nggak bisa masuk sektor sana. Kenapa yang berkembang sektor sana? Itu kan artinya dia melihat kondisi dia tidak bisa diperbaiki. Kita harus punya growth mentality. Jadi dalam ekonomi itu kan kita bicara produksi ya. Yang kita khawatirkan adalah ketika sebelumnya misalnya produksinya di sini, ya produksinya di sektor infrastruktur, produksinya di sektor pendidikan, produksinya di sektor restoran misalnya begitu ya. Terus kemudian pemerintah pindah ke sektor B, gitu ya, sektor B, MBG, pertanian, apa gitu ya. Lain, ya. Nah, sektor ini kemudian nggak dapat insentif karena dipindahkan ke sini. Akhirnya apa? Produksi di sini terhenti, produksi di sini naik. Tetapi ujung-ujungnya secara overall akhirnya belum tentu ini lebih tinggi daripada produksi yang dihilangkan tadi di sini. Ini yang sebenarnya kita memberikan advice ya kepada pemerintah supaya lebih berhati-hati ketika dia memindahkan budget dari satu alokasi ke alokasi yang lain yang menghentikan produksi di sini. Sama seperti saya kemarin melihat berita gitu ya, Menteri saya lupa, Pak Zulhas ya, itu mengatakan bahwa semua subsidi akan dipindahkan ke Koperasi Merah Putih, gitu ya. Yang jadi persoalan begini, atau semua distribusi dipindahkan ke Koperasi Merah Putih. Contoh melon 3 kg misalnya begitu ya. Selama ini ada banyak pengusaha yang menggantungkan hidupnya dari bisnis distribusi melon. Ketika semua dipaksakan harus ke Koperasi Merah Putih, maka akan ada pengusaha yang di sini mati tuh tiba-tiba. Yang tadi saya bilang belum tentu dia belum tentu bisa menikmati ketika dipindah di koperasi. Ini akan mati dia. Ketika mati pasti akan ada dampaknya. Total output produksinya di KMP maupun di sini belum tentu di KMP lebih tinggi daripada ketika didistribusikan secara pasar bebas di sini, gitu ya. Ini yang pemerintah, maksud saya ketika membuat kebijakan harus hati-hati. Ya mungkin dilibatkan kabin untuk diskusi, harus gitu ya, dihitung bagaimana productivity ketika dipindahkan kebijakan dari A ke B, gitu ya. Ini saya selaku pengusaha, selaku pengamat bisnis ekonomi, gitu ya, saya melihat ini kita harus hati-hati, jangan kita memindahkan ke sini yang di sininya mati. Akhirnya total produksi ekonominya malah justru turun, gitu ya. Penganggurannya tambah banyak. Sementara di sini koperasi mampu nggak mensejahterakan seluruh anggotanya. Saya tidak anti koperasinya, gitu ya, tapi secara efektivitas dari sisi kebijakan itu yang kita harus kaji. Kalau di dunia akademis itu kan hipotesis itu harus diuji dulu, nggak bisa langsung dijalankan, gitu ya. Itu yang menurut saya menarik dan perlu kita criticize. Gitu ya. Nah, terkait dengan koperasi itu, kalau saya lihat prioritasnya pemerintah atau yang diharapkan pemerintah adalah orang yang perlu dibantu. Ya ini kan yang membutuhkan beli gas 3 kilo yang warnanya melon itu, atau yang membutuhkan pupuk. Ini adalah masyarakat yang paling perlu dibantu. Ya petaninya atau masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara di satu pihak lain di sini adalah pihak produsen dari benda-benda tersebut. Betul. Kan gas melon itu produksi pemerintah, pupuk juga yang produksi BUMN punya pemerintah. Nah, harapannya pemerintah ini dari sumbernya langsung yaitu BUMN bisa sampai ke lebih murah. Penerima akhirnya, masyarakat yang perlu dibantu itu lebih murah. Nah, itulah yang diharapkan pemerintah, dan itu saya bisa pahami, saya bisa dukung. Nah, cuman memang ini kan rantai pasok yang sudah ada sebelumnya. Ini juga diisi bukan hanya oleh pengusaha-pengusaha besar, tapi juga banyak pengusaha kecil dan menengah yang hidup dari adanya rantai distribusi itu. Itu harus hati-hati itu. Juga harus dipikirin. Saya bolak-balik selalu saya ngomong ya, hati-hati ya, orang supply chain selalu ngomong
kalau mau efisien itu harus dari produsen langsung ke konsumen, Iya. jangan terlalu panjang rantainya. Iya. Indonesia itu ekonominya belum efisien Iya. dan masih banyak orang membutuhkan pekerjaan di rantai pasok itu. Jangankan gitu, tukang parkir aja belum mendapatkan hidup dari rantai pasok yang panjang itu, Iya. gitu ya. Ketika kita putus, ini hati-hati. Sama seperti kalau kita jadi direksi perusahaan BUMN, kita ingin meningkatkan laba, ya dikurangin aja jumlah karyawannya 30% gitu ya. Tapi ingat loh, 30% ini jadi pengangguran ini nanti Iya, gitu ya. iya. Artinya akan mengurangi total konsumsi juga dari sisi ekonomi kan mengurangi konsumsi. Nah. Itu yang harus hati-hati. Disitulah kita dalam melakukan change management. Ini kan sebenarnya Betul. change management Betul, ya. betul. Transition management dari kondisi A ke kondisi B, dan pemerintah saya apresiasi sedang melakukan transisi tersebut. Nah, cuman bagaimana kita juga bisa ikut membantu Betul, betul. memastikan transitionnya itu baik. Nah, ini poin yang bagus yang disampaikan Mas Farid. Ketika terjadi perpindahan dari kondisi A ke kondisi B, ini dalam transisinya ini, kalau transisinya tidak smooth, akan ada pihak-pihak yang kemudian menjadi loser atau menjadi orang-orang yang kehilangan kesempatan. Betul, betul. Nah, termasuk yang di tengah-tengah ini. Nah, dalam change management yang baik, itu mesti dipikirkan sebuah ekosistem. Ketika kita ingin mengubah dari A ke B, kita perlu identify siapa-siapa saja pelakunya, dan kemudian pelaku itu tadi melakukan apa, di dalam ekosistem yang baru, dia akan menjadi apa, dia akan hidupnya dari mana. Betul. Nah, di situ, apakah dia akan menjadi bagian dari BUMN yang menyalurkan langsung kepada yang bawah. Nah, ini kan yang masih harus Itu yang harus dipikirkan. diuji ya, multiplier impact-nya. Jadi sebelum kebijakan itu dideploy secara masif, itu harus betul-betul diukur, jangan sampai terjadi yang seperti tadi kita diskusikan gitu ya. Nah, ini terkait dengan pelemahan rupiah ya, yang terus-menerus tertekan, bahkan banyak opini yang mengatakan pasti kita sebentar lagi itu kejar 20.000 gitu ya. Meskipun kita tidak menggiring opini untuk sampai ke sana gitu ya. Tapi sejarah tentang ekonomi Indonesia, nilai tukar rupiah itu memang sulit untuk tiba-tiba kembali ke 15, nggak akan terus melemah gitu ya. Pasti nggak tahu kapan gitu ya, pasti akan mencapai itu. Dan 65% pelaku usaha itu merasakan itu terdampak gitu ya, mereka terhadap pelemahan rupiah gitu ya. Makna ini bagi pengusaha Indonesia seperti apa, Mas? Kalau berdasarkan hasil survei Kadin Business Pulse tadi, kelihatan kok pelemahan rupiah itu menjadi titik yang membuat resah, titik yang membuat kondisi lebih sulit dibandingkan sebelumnya. Salah satu alasan kenapa sekian banyak 47% itu merasakan bisnisnya lebih buruk dibandingkan kuartal sebelumnya karena pelemahan rupiah. Betul. Tandanya apa? Tandanya bahwa kebanyakan bisnis kita, usaha kita, konsumsi kita itu tergantung dengan impor. Nah, ini menjadi menarik karena tentunya kalau kita menganut pola pikir eksportir, pelemahan rupiah kan kita harusnya pesta, Mas. Kita bersorak-sorak bergembira, rupiah turun, dolar naik, kita sorak-sorak bergembira, ekspor kita dapat duit, dolarnya makin banyak. Pekerja migran juga sorak-sorak itu. Pekerja migran sorak-sorak, keluarga yang mendapatkan remittance, dikirimkan duit, pasti sorak-sorak gitu kan. Tapi kan kenyataannya kita nggak bersorak, Mas. Betul. Kita menjerit. Betul. Tandanya apa? Tandanya bahwa kita, pengusaha kita, konsumen kita, konsumsi kita, itu lebih banyak sentimennya digerakkan oleh impor. Nah, ini menarik karena apa? Kan sekarang ekspor kita kan masih lebih tinggi daripada impor ya. Kita kan sekarang impor mulai naik. Sekarang udah mulai lebih naik. Tapi kalau kita lihat dibandingkan sebelumnya ekspor itu kan selalu kita surplus perdagangan. Ekspor lebih tinggi. Nah, ini jadi kayak nggak match nih, Mas. Antara kondisi perdagangan kita yang surplus, kita ekspor lebih banyak kepada impor, walaupun sekarang udah mulai ada perubahan, dibandingkan dengan kita merasa kok rupiah turun, dolar naik, kita menjerit. Nah, tandanya ini menjadi PR juga bagi kita nih, Mas. Di tengah berbagai kapasitas Indonesia untuk lebih banyak melakukan ekspor, kenapa kita tidak banyak melakukan ekspor? Dan di antara barang-barang yang kita ekspor, apakah
hasilnya itu sudah dinikmati oleh sebagian besar masyarakat atau pekerja. Dari sini bisa kelihatan dari fenomena ini bahwa ekspor kita itu bukan ekspor produk-produk yang labor intensif. Kalau ekspor kita kebanyakan adalah produk-produk yang labor intensif, ini kan pada senang semua nih. Betul. Pada senang semua dengan pelemahan rupiah. Kenyataannya Ekspor kita nikel, sawit. ekspor kita adalah ya barang-barang yang Batubara. tidak labor intensif. Tidak labor intensif, sehingga manfaat dari ekspor tersebut dinikmati oleh sedikit orang. Betul. Yang karena industrinya pun tidak labor intensif. Impornya semua kena. Yang lainnya semua kena. Iya, Nah, semua. ini jadi PR. Ini menurut saya juga harus menjadi salah satu yang kita lakukan change management atau transition management. Makanya Kadin juga lagi dalam proses menerbitkan buku yang namanya We Buy from Indonesia. Nah, ini udah disampaikan oleh Ketua Umum Kadin kepada Pak Presiden dan kepada beberapa menteri, termasuk kepada negara-negara mitra dagang kita. Ini adalah sebuah buku yang berisi profil produk-produk global, brands global yang dikenal di seluruh orang di dunia, tapi di dalamnya ada komponen Indonesia atau ada atau bahkan benda itu 100% buatan Indonesia. Ini menarik ini. Jadi gerakan Indonesia ekspor. ya, beli Indonesia, termasuk kita ekspor. Tetapi memang harus ada program khusus insentif untuk membuat orang mau memproduksi barang-barang kita berkelas global gitu ya. Kalau kita nggak dampingi, sebenarnya saya itu percaya gini ya, bahkan penelitian-penelitian dari dulu ya. Contohnya petani kita ini dikatakan kapasitinya nggak bagus, capability-nya nggak bagus. Enggak, karena mereka tidak dituntut untuk menghasilkan produk yang pasti membuat mereka untung. Kalau mereka tahu bahwa memproduksi melon beneran bukan gas melon, buah melon gitu ya. Misalnya, kalau yang ukuran 2 kilo, melon 2 kilo atau 3 kilo ini ukuran begini, spesifikasi ini pasti untung. Petani nggak usah diajarin, dia akan belajar dan dengan waktu singkat mereka akan jago di situ. Termasuk industri. Kalau dia tahu bahwasannya, ini loh bahan bakunya, ini loh standarnya, ini loh negara yang menerima ekspor kita, pasti diproduksi. Saya ingat dulu tahun 90-an gitu ya, saya tinggal di Jawa Timur, daerah di sekitar saya itu semua produsen eksporter, mungkin kayak Cinanya sekarang. Tapi gara-gara bahan baku kena krisis moneter itu naik 10 kali lipat, 15 kali lipat, akhirnya gulung tikar semuanya, dan mati sampai sekarang. Gitu ya. Nah, harusnya sekarang memang pemerintah betul-betul memastikan bahwa kalau kita Kadin ini menurut saya gerakan bagus ini. Gerakan We Buy Indonesia ini dibentuk juga task force mendampingin sektor-sektor mana yang punya standarisasi kualitas. Gerakan promosi ekspor. Mulai dari katalog produk-produk global yang ada buatan Indonesia, dan itu sambil menyiapkan buku itu sendiri, tim Kadin Indonesia Institute sampai terheran-heran, Mas. Kita nggak tahu produk global ini. Ini ada komponen Indonesianya di dalam laptop MacBook misalnya, atau di dalam pesawat Boeing misalnya. Nggak apa saya sebut merek aja lah ya. Cuek. Itu ada komponen-komponen buatan Indonesianya, dan kita ini ada ya, ada ternyata. Betul. Kita naik pesawat itu ada komponen buatan Indonesianya. Dan harusnya BUMN menurut saya, dan antara BUMN itu perannya di sana. Di tengah-tengah, kemudian dia membangun ekosistem. Jangan dia bersaing sama industri swasta. Swasta itu diajak, apalagi UKM diajak seperti di China. Maksud saya sekarang China itu makin mahal dengan PDB per kapita mereka yang sekitar 15.000, biaya SDM makin mahal. Indonesia masih 5.000-an, 5.200-an, 5.300. Biaya SDM-nya masih murah. Belum lagi kalau kita bicara SDM-nya yang ada di Tasikmalaya, yang ada di Nganjuk, yang ada di Madiun itu yang UMR-nya cuma 2 juta. Itu kita masih sangat kompetitif itu. Asalkan tadi ada pembinaan ini. Ayo kita ekspor begini. Nah, ini mudah-mudahan Kadin ini punya peran yang lebih besar lagi gitu ya ke depannya. Nah, nyambung itu ya. Jadi kira-kira di semester 2 ini ya dengan pesimisme industri itu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah di semester 2 2026 ini? Iya, tentunya memberikan kepastian usaha, membuat usaha itu lebih mudah untuk dilakukan. Dari survei Business Pulse ini kelihatan juga bahwa yang sangat diharapkan ini adalah
arah ke depan bagaimana? Apakah saya perlu melakukan investasi atau tidak? Ketika dia sudah memilih untuk melakukan investasi, dipermudah usahanya. Dan ini harapan banyak sekali pengusaha, termasuk yang selalu diperjuangkan oleh Kadin, to make business easier. Bagaimana menjadi pengusaha itu dipermudah, dibuat izinnya lebih mudah. Kalau misalnya memang sudah tidak perlu verifikasi segala macam, biarkan saja. Apalagi untuk hal-hal yang sifatnya tidak berisiko tinggi. Dan sebetulnya kan sistemnya sekarang udah memungkinkan gitu. Kalau usahanya bukan usaha yang berisiko tinggi, itu kemudian sudah mendapatkan izin usahanya dan lain-lainnya udah otomatis keluar. Kita harapkan tentunya dalam kegiatan di lapangannya pun pada saat diperlukan, sekarang namanya bukan IMB lagi ya, bukan izin mendirikan bangunan, tapi nama barunya itu juga dipermudah juga. Bagaimana kemudian berbagai perizinan atau hal-hal untuk mendapatkan bahan baku, contohnya. Mendapatkan bahan baku, kadang-kadang untuk kita melakukan ekspor, kita perlu juga mengimpor bahan baku dari luar yang nantinya akan kita olah di Indonesia. Itu bagaimana bisa dipermudah, bagaimana ke depan izin misalnya RKAB untuk pertambangan, itu udah disetujui dari sejak awal. Jadi kan si dunia usaha ini punya banyak ketidakpastian yang dihadapi sehari-hari. Pertama, dia nggak tahu pembelinya nih nanti siapa, lalu kemudian kondisi ekonomi kayak gimana. Itu kan adalah hal-hal ketidakpastian yang selalu dihadapi pengusaha setiap hari. Saya tidak tahu apakah saya akan untung bulan depan atau kuartal depan apa enggak. Jadi tentunya harapan pengusaha adalah hal-hal yang bisa dibuat lebih pasti, mohon dibuat lebih pasti. Karena kami udah dealing with so many uncertainties gitu. Nah, termasuk hal-hal yang bisa dibuat pasti oleh pemerintah, tolong ditingkatkan kepastian. Nah, kepastian hukum ini kan muncul ya di Kadin. Kalau pengusaha besar itu yang dituntut adalah kepastian hukum gitu ya. Dan sekarang itu sering, nah ini tantangannya, ketika melakukan banyak transformasi pasti menjadi banyak ketidakpastian, gitu ya. Banyak perubahan-perubahan. Salah satu saya ngobrol-ngobrol sama teman yang memang bergerak di impor ya dia merasa bahwasanya gini, kalau saya mau mengimpor barang selama ini ya memang terutama dia mengambil market misalnya yang non kuota. Kalau saya mau impor buah pir, kan Indonesia nggak bisa memproduksi pir. Ngapain pemerintah ngatur-ngatur misalnya begitu ya. Nah sekarang karena ingin menertibkan juga diatur juga, impor pir pun juga diatur gitu ya, supaya tercatat dengan baik berapa impornya, terus kemudian kuotanya berapa gitu ya. Akhirnya pengusaha merasa ada ketidakpastian. Ya saya nggak nyapir saja, saya rasa banyak case-nya gitu ya. Ketidakpastian ini membuat pengusaha akhirnya, wah benar nggak sih saya kalau mengambil kuota di sini pasti bisa impor. Akhirnya mendingan saya nggak melakukan apapun. Nah ini yang dikhawatirkan oleh pengusaha gitu ya. Dan akhirnya kan pemerintah bilang kita harus tertibkan ini mereka-mereka yang selama ini transfer pricing atau inefisiensi di dalam biaya ekspor impor misalnya, pengen ditertibkan. Cara nertibinnya gimana? Dibuatlah badan ekspor khusus gitu ya. Ternyata belum tentu yang ditertibkan tadi itu hilang, tetap bermain. Sementara yang di sini ada biaya baru, sehingga yang dialami oleh teman-teman adalah jadi ini double cost lagi. Jadi cost yang ada sekarang ditambah lagi cost yang baru yang diminta oleh pemerintah. Terus ketika ada risiko kegagalan, lebih baik mereka nggak melakukan apa-apa. Ini yang menurut saya memang jadi alert gitu ya. Jangan sampai transformasi ini malah justru membuat ekonomi itu terhenti gitu ya. Gitu. Nah, kira-kira di Q2 gitu ya, pemerintah ini akan melakukan yang paling urgent terkait dengan kepastian hukum gitu ya. Yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini sudah on track atau belum, Mas Mulya kira-kira? Untuk kepastian hukum? Iya, untuk 2026 ini. Dan kita masih ada sisa sampai 2029 ini. Iya, ini masih jadi PR tentunya Mas ya. Yang kita perbaiki terus. Kalau saya cenderung melihat pemerintah ini punya niatnya bagus, Mas. Banyak dari kondisi yang sedang dilakukan sekarang itu adalah perbaikan dari kondisi
akumulasi kondisi-kondisi yang kurang, Sebelumnya. yang tidak ideal yang sebelumnya, bahwa kemudian ekspor 3 komoditas tersebut sekarang harus melalui PT DSI. Iya. Itu kan respon dari akumulasi banyaknya under invoicing dan misinvoicing yang terjadi sebelum-sebelumnya, dan itu tidak pernah dilakukan. Bahkan saya bicara dengan salah satu tokoh senior pengusaha Indonesia yang dari zaman dulu, dia bilang ini udah terjadi sejak zaman Orde Baru, dia bilang gitu. Nah, baru sekarang mau dibereskan gitu. Nah, tentunya kita sebagai warga negara Indonesia ya seneng ya, ini kan seharusnya memang haknya negara. Nah, ketika itu dilakukan perbaikan, dilakukan sapu-sapu bersih lah gitu, kita tentunya senang. Tapi kembali kayak tadi yang kita bicarakan, transisinya bagaimana? Karena pada saat terjadinya diumumkan itu sampai mekanismenya itu bisa dijalankan dengan lancar, itu kan ada masa transisi, dan pada masa transisi itu banyak yang bingung. Nah, inilah yang kemudian ke depan harapan kita ini sudah bisa didiskusikan dulu, dibahas bersama-sama, termasuk dengan melibatkan dunia usaha secara lebih intensif, Kadin dan rekan-rekan usaha dunia usaha lainnya, untuk sama-sama kita rumuskan. Oke, kita akui bahwa memang ada kondisi yang perlu diperbaiki. Cara memperbaikinya kayak gimana? Ayo kita duduk bareng-bareng, kita rumuskan bareng-bareng yang efektif. Betul. Karena mau nggak mau masa transisinya ini tadi ya, transition management atau change managementnya ini bagaimana agar smooth, dan orang-orang yang mungkin dalam transisi ini akan kehilangan sesuatu, ya mungkin yang tadinya mendapatkan sesuatu secara tidak adil itu kemudian bagaimana mereka kemudian juga on board di dalam transisi ini. Nah, inilah yang perlu kita bangun sama-sama. Ya, ada yang juga perlu kita dengarkan juga gitu ya. Ada yang kritik yang mengatakan persoalan yang terjadi sejak zaman Orde Baru, persoalan di bea cukai, persoalan di pelabuhan, inefisiensi logistik gitu ya misalnya. Ketika pemerintah membuat institusi baru misalnya DSI, ini berarti nggak di-touch nih, persoalan yang ada di sini itu nggak diselesaikan. Gitu. Bikin institusi baru. Karena ini nggak di-touch, ini masalah ini tetap ada. Ibarat sakit ya, ibarat ini borok. Borok ini nggak hilang, nggak akan hilang, tetap ada. Sehingga tadi yang saya sampaikan, ini kritik beberapa teman-teman pengusaha yang juga nggak hilang itu. Itu tetap ada biaya di sini, kemudian nambah lagi biaya di sini. Nah, ini jadi perlu juga buat teman-teman, kadang-kadang memang sulit sekali menyelesaikan borok ini, sulit sekali. Bermusuhan dengan banyak hal dan belum tentu bisa selesai dalam waktu 1 tahun. Kita ingat zaman pertama kali pemerintahannya Pak Jokowi periode pertama, dia ingin menyelesaikan masalah antrian ya, backlog yang ada di pelabuhan. Kalau di luar negeri itu bisa 1 hari gitu ya, di Indonesia itu bisa 3 hari bahkan bisa seminggu gitu ya. Awal-awal pakai roro apa segala, awal-awal semangat itu. Begitu sudah dijalanin nggak bisa jalan. Mungkin pengalaman dari situ membuat udahlah dirubah aja total gitu ya. Tapi menurut saya kita nggak boleh. Dan harusnya pemerintah sekarang mampu sebenarnya ngilangin borok ini, mampu. Ya menurut saya. Dan saya sih cenderung mengatakan bahwasannya ini harus diselesaikan borok ini, jangan dibiarin. Karena kalau ini nanti jadi double cost-nya, jadi double ya. Ini PR aja sih kalau menurut saya bagi pemerintah, hati-hati gitu ya, jangan membuat kebijakan yang timbul nambah konsekuensi ke cost gitu ya. Nah, kemudian ini terkait dengan tantangan global ini ya. Ya, saya rasa berkali-kali kita mendengarkan pemerintah, ya Presiden juga pidato, tahu betul gitu ya, geopolitik, geokomunik tahu betul gitu ya. Tapi kenyataannya ya tetap rupiah akan tetap tertekan gitu ya. Kemudian devisa kita juga makin menipis. Ketika misalnya pemerintah bikin kebijakan ingin membasahi M2 kita, uang yang beredar kita lebih basah lagi gitu ya. Tapi kenyataannya instrumen yang digunakan itu juga masih perbankan. Perbankan ke masyarakat tadi problemnya kan
tadi kalau misalkan mikro itu nggak punya agunan gitu ya. Kalau dia dibantu 25 juta juga nggak akan bikin kaya. Ya kan, bantu 25 juta cuma bikin hidup aja. Jualan gorengan ya tetap jualan gorengan gitu ya. Kadang-kadang 25 juta juga dipakai untuk nyekolahin anaknya kuliah, SMA dan seterusnya gitu ya. Nggak ngangkat dia menjadi pengusaha kecil gitu ya. Nah, ini yang menjadi alat ya bagi pemerintah untuk memastikan gimana situasi global yang semakin berat, belum lagi isu-isu terkait dengan keamanan. Jadi semakin ibarat gini ya, ketika kita itu nggak jago silat, pencak silat, itu ya nggak ada yang ngajak bertarung, iya kan? Gitu ya. Kemudian ketika kita belajar silat, itu bertarung, lawan kita yang pakai pistol. Saya dulu waktu kecil SMP itu belajar pencak silat, akhirnya lama-lama berpikir gitu lah. Saya kalau bertarung sama orang bawa senjata, saya tetap kalah. Akhirnya nggak saya lanjutkan. Sama, kalau kita mau bikin nuklir, jadi incer juga lawan kita orang yang punya nuklir gitu ya. Nah, ini menurut saya yang juga harus menjadi alert gitu ya. Nah, bagaimana rekomendasi Kadin Institute kepada pemerintah untuk membangun optimisme industri ya dengan multisektor kita, baik dari sisi skalanya mikro, kecil, menengah sampai besar, kemudian sektor-sektornya gitu ya, di tengah gejolak geopolitik, geoekonomi yang bolak-balik pemerintah selalu menyampaikan itu, Pak Presiden juga menyampaikan itu. Iya. Harus ada path atau jalur yang jelas ya. Bagaimana kita bisa meningkatkan level dari UMKM ini. Nah, waktu tahun 2024 saya ikut dalam satu kelompok kecil yang disebut kelompok kerja 8%. Bagaimana bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Dan ekonominya Amerika. Dan sebagaimana kita pelajari dari sejarah dunia, termasuk saya belajar dari Kishore Mahbubani, dia bilang, di sepanjang sejarah dunia, setiap kali ada second power yang lagi rising, itu pasti number one power-nya itu berusaha menekan sebesar mungkin, nggak mau di take over. Betul. Itu dari segi geopolitiknya. Belum lagi kalau kita ngomongin teknologi, adanya AI, kita semakin dekat ke artificial general intelligence. Nobody knows what is going to happen in the next 5, 10, 15 years. Seberapa lama lagi sih kita masih bisa mempertahankan pabrik-pabrik yang isinya orang bekerja merangkai barang, kalau sebentar lagi teknologi robotik itu sudah sedemikian canggih dan makin lama makin murah, sehingga itu udah bisa diganti oleh robot semua. Robot tuh sekarang udah bisa mensortir barang mana, barang ini ke sini, barang ini ke sini, yang tadinya dilakukan oleh orang. Apalagi merangkai segala macam, dan mereka bisa bekerja selama 24 jam dalam gelap, nggak perlu lampu, nggak perlu dikasih makan, nggak pernah demo lagi kan. Ini kita nggak tahu, Mas. 10 tahun lagi dunia yang kita hidup nih sekarang, yang bisa kita lakukan sekarang yang mempersiapkan diri. Ya pertama, being aware itu dulu ya. Kita paling nggak berterima kasih atau apresiatif terhadap pemerintah yang sekarang. At least Indonesia stabil dari segi kondisi politiknya ya. Walaupun memang di mana-mana di semua negara pasti ada gejolak-gejolak, tapi Indonesia relatif stabil. Dolar walaupun semakin tinggi, rupiah semakin melemah, tapi tidak seburuk di beberapa negara yang lain gitu. Pasti ada kekecewaan karena kita membandingkan dengan kondisi beberapa tahun sebelumnya, di mana itu adalah lebih baik. Tapi sekarang memang kondisinya di seluruh dunia lagi seperti ini. Kita mau gimana lagi ya? Ya, kita bisa menyalahkan keadaan, bisa menyalahkan orang-orang, atau kita lakukan perbaikan diri, improve ourselves, upgrade ourselves, belajar lagi, cari kira-kira format-format bisnis baru yang bisa memperbarui bisnis kita. Elon Musk pun ketika ditanya bagaimana kondisi AI dalam 10 tahun yang akan datang, dia pun tidak bisa menjawab. Bahkan kalau tadi robotik AI itu sampai bisa menciptakan sesuatu, bisa berinovasi, bisa lebih hebat dari manusia, apa yang terjadi, sampai dia sendiri juga tidak tahu apa yang terjadi. 10 tahun loh ya. 10 tahun itu nggak lama gitu ya, dalam waktu yang singkat. Bisa jadi 5 tahun lagi ada perubahan yang sangat signifikan.
Mas Mulya, terima kasih banyak waktu yang memisahkan kita. Saya masih pengen banyak hal sebenarnya untuk didiskusikan. Sama. Kita akan mencari waktu lain, nanti kita akan diskusi lebih intensif lagi. Dan buat para pendengar Masuk Akal, Anda boleh bertanya topik apa yang menarik kita bahas. Saya ngobrol sama Mas Mulya ini banyak hal ini yang bisa kita diskusikan. Dan jangan lupa komen, silakan kalau ada topik-topik yang menarik untuk kita diskusikan. Dan yang pasti kita akan bahas dari perspektif yang masuk akal menurut industri, menurut market. Untuk Anda yang suka dengan konten Masuk Akal, jangan lupa untuk sekali lagi komen ya, kemudian like dan juga subscribe, serta tekan tombol lonceng supaya kalian, kita semua tidak ketinggalan konten Masuk Akal yang akan datang. Bersama saya, Farid Subhan, salam Masuk Akal. Terima kasih Mas Mulya. Terima kasih Mas Farid. Sampai ketemu lagi.